Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan saudaraku, kita dapat bertemu kembali dalam kondisi sehat dan selalu semangat. Saya berharap kita selalu bersukacita dan senantiasa mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita semua. Saudaraku, seringkali kita ini merasa lelah dan baik itu secara jasmani dan juga secara rohani. Seolah-olah hidup itu terasa seperti di padang gurun yang gersang. Namun janji Tuhan Yesus sungguh sangat jelas bahwa Dialah sumber air kehidupan. Saat kita melekat pada hadirat Tuhan Yesus, maka kasih dan juga anugerah yang dari Tuhan itu akan mengalir tanpa henti dalam hati kita dan memberi kekuatan yang baru setiap hari, layaknya aliran air sungai yang tidak pernah surut. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul aliran kehidupan yang tak terputus. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Saat ini kami membuka hati untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengalir di tengah hati kami, menyegarkan jiwa kami yang lelah dan memberi kekuatan yang baru. Kiranya melalui renungan ini kami semakin dapat memahami bahwa sumber hidup kami hanya ada di dalam Engkau. Berbicaralah bagi kami saat ini ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, ketika kita melihat atau memperhatikan sebuah pohon buah yang sedang berbuah lebat, maka di sana akan terlihat suatu batang pohon yang kokoh. Ada juga dahan-dahan atau ranting yang menjalar. Dan tentunya ada buah-buah ranum yang bergantungan di ujung ranting tersebut. Namun di balik keindahan dan juga kemanisan dari buah itu tidak terletak pada kulit luarnya, melainkan pada sesuatu yang sungguh tidak terlihat, yaitu aliran getah yang tidak pernah terputus, yang mengalir dari dalam tanah, yaitu dari akar, terus mengalir sampai ke daun, ke pucuk-pucuk ranting, dan ke dalam buah itu. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus memberikan sebuah metafora yang sungguh sangat sederhana, namun memiliki suatu bobot kedalaman spiritual yang sungguh luar biasa. Mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, ayat ini bukan sekedar tentang hubungan agama, melainkan tentang sumber kehidupan kita semua. Mari kita renungkan bersama bagaimana aliran kehidupan ini dari sang pokok anggur ini, yaitu Kristus Yesus, yang dapat memampukan kita untuk tidak hanya bertahan dalam hidup ini, tetapi dapat menjadi berkat bagi dunia di sekitar kita. Yang pertama, menyadari identitas. Bahwa kita adalah ranting, bukan akar.
Frasa yang berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Kesalahan terbesar banyak orang Kristen adalah mencoba menjadi pokok anggur bagi diri mereka sendiri. Kita sering merasa bahwa kita ini harus menciptakan hal-hal tentang kasih, tentang kesabaran, dan tentang kebaikan dari dalam usaha kita sendiri. Tapi hasilnya apa, saudara? Hasilnya adalah kita cepat lelah, kita menjadi stres, dan akhirnya kita mengalami kekeringan rohani yang sungguh melelahkan mental kita. Ranting tidak pernah memproduksi suatu kehidupan. Ranting itu hanya menerima dan menyalurkan. Menyadari bahwa kita ini adalah ranting, maka berarti kita harus mau mengakui ketergantungan kita secara total kepada Kristus Yesus. Tanpa pokok anggur, maka ranting hanyalah sepotong kayu kering yang menunggu untuk dibakar. Bersama pokok anggur, maka ranting menjadi suatu saluran bagi nutrisi yang sungguh luar biasa untuk dapat menghasilkan buah-buah yang manis. Saat kita berhenti berusaha menjadi sumber kebaikan dan kita mulai belajar menjadi penerima kasih Tuhan, maka beban hidup kita akan terasa jauh lebih ringan. Kasih Kristus adalah getah yang mengalir secara alami jika hubungan kita dengan Bapa kita terjalin dengan benar melalui Yesus Kristus. Yang kedua, rahasia kekuatan adalah tinggal di dalam Dia. Frasa yang berkata, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Kata tinggal dalam bahasa aslinya menyiratkan sebuah hubungan yang menetap, bukan sekedar suatu kunjungan atau hubungan yang singkat atau sementara. Banyak dari kita ini memperlakukan Yesus seperti pompa bensin. Kita datang saat tangki kehidupan kita mulai kosong. Lalu kita pergi lagi untuk segala urusan kita sendiri. Tinggal di dalam Kristus berarti kita akan membangun suatu gaya hidup yang terus terkoneksi, terus terhubung, terus menerus dengan Kristus Yesus. Bagaimana caranya, saudara? Tinggal di dalam Kristus melalui doa yang jujur. Bukan sekedar kita menyampaikan daftar permintaan yang panjang, bukan sesuatu doa yang rutin, tetapi sesungguhnya suatu doa yang dijalin terus-menerus, penuh dengan keintiman, penuh kedekatan, terjadi suatu percakapan dari hati ke hatinya Tuhan. Tinggal di dalam Kristus melalui kebenaran firman-Nya, membiarkan nilai-nilai Kristus itu meresap dan membentuk serta mengubah cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bertindak. Tinggal di dalam Kristus melalui ketaatan, mengikuti bisikan Roh Kudus yang berbisik pada nurani kita setiap hari dalam keseharian kita. Ketika aliran ini tidak terputus, maka kasih Kristus akan merembes ke seluruh aspek kepribadian kita, kehidupan kita ini. Kita tidak perlu memaksa diri untuk bersikap baik, karena kebaikan itu sudah otomatis mengalir keluar karena getah
kasih Kristus yang memang sedang memenuhi seluruh batin kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus berbuah? Satu hal yang menarik tentang buah adalah pohon tidak pernah memakan buahnya sendiri. Buah dihasilkan untuk dinikmati oleh orang lain. Ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar tidak menghasilkan buah untuk pamer, melainkan untuk memberi makan bagi mereka yang lapar. Kasih Kristus memampukan kita untuk menjadi saluran berkat dalam bentuk yang sungguh sangat praktis. Yang pertama, kesabaran di tengah tekanan. Saat dunia menuntut kita untuk menjadi marah misalnya, maka aliran damai sejahtera yang dari Kristus itu akan memampukan kita untuk tetap tenang. Yang kedua, pengampunan yang tak masuk akal. Kita bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita bukan karena kita ini hebat, tetapi karena kita sungguh menyadari betapa besarnya pengampunan yang telah kita terima dari pokok anggur yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, kemurahan hati yang tulus. Kita memberi bukan karena kita ingin dipuji, tetapi karena kita telah merasa penuh oleh berkat Tuhan, sehingga kita perlu membagikan berkat-berkat yang dari Tuhan. Kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Saudaraku, bagaimana cara menghadapi penyumbatan aliran kehidupan? Terkadang meskipun kita ini mengaku percaya, hidup kita ini seringkali terasa kering dan tidak ada buah yang dihasilkan dari kehidupan kita. Mengapa demikian, saudaraku? Biasanya ada penyumbat dalam saluran hidup kita antara kita sebagai ranting dengan Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Dosa yang disembunyikan, kepahitan yang dipelihara, dan kesombongan adalah penyumbat utama. Kesombongan berkata, saya bisa melakukannya sendiri. Dan seketika itu juga kita ini sedang memutuskan aliran kuasa Tuhan dalam hidup kita. Disinilah peran penting dari pembersihan atau pemangkasan yang dilakukan oleh Bapa kita sebagai pemilik kebun anggur ini. Tuhan seringkali mengizinkan proses yang tidak nyaman terjadi, seperti ada teguran atau kegagalan yang kita alami. Semua itu untuk membuang bagian-bagian dari hidup kita yang menghalangi adanya aliran kasih yang dari Kristus. Tujuannya bukan untuk menyakiti kita, melainkan agar kita bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi saat ranting-ranting itu dipotong melalui berbagai peristiwa yang tidak mengenakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, marilah kita menjadi saluran yang tidak pernah kering. Dunia saat ini sedang haus akan kasih yang tulus. Orang tidak lagi mencari suatu khotbah yang muluk-muluk. Mereka mencari buah yang nyata. Mereka ingin melihat apakah kekristenan kita menghasilkan buah kesabaran saat kita terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Apakah kejujuran selalu ada dalam hidup kita saat kita bekerja dan berbisnis?
Atau apakah ada kepedulian saat melihat tetangga sesama kita sedang mengalami sesuatu hal yang sungguh tidak mengenakan, atau saat mereka sedang berduka? Saat kita melekat pada Kristus, kita menjadi saluran berkat yang konsisten. Kita tidak memberi karena kita punya banyak uang atau banyak tenaga, tapi karena kita punya sumber yang sungguh tidak terbatas. Ingatlah saudaraku, bahwa Anda itu tidak dipanggil untuk menjadi penampung berkat yang hanya menyimpan untuk diri sendiri, melainkan menjadi saluran berkat yang sungguh-sungguh bermanfaat dan dibutuhkan bagi orang lain. Semakin banyak kasih yang Anda salurkan kepada orang lain, maka semakin besar pula aliran kasih yang Tuhan akan percayakan dalam hidup Anda, untuk Anda bisa menjadi mengalir melalui sebagai saluran berkat yang dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita semua kembali ke pangkuan sang pokok anggur, yaitu di dalam kebenaran Yesus Kristus. Marilah kita berhenti sejenak dan kemudian bertanya pada diri sendiri, apakah hari-hari ini saya sedang merasa kering atau merasa menjadi layu? Apakah saya lebih banyak mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan? Ingatlah pesan Yesus, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan ancaman, melainkan sebuah undangan yang penuh kasih sayang. Yesus mengundang kita untuk berhenti, memaksakan diri, dan mulai beristirahat di dalam kasih Tuhan. Biarlah kasih yang dari Tuhan itu memulihkan Anda, memenuhi hidup Anda, dan pada akhirnya meluap melalui hidup Anda kepada orang lain, baik itu orang-orang yang ada di rumah, di tempat kita beraktivitas, dan dimanapun Anda berada. Jadilah ranting yang setia, teruslah melekat pada pokok anggur, biarkan aliran kehidupan itu mengalir, dan bersiaplah untuk melihat bagaimana Tuhan memakai hidup Anda untuk dapat menyegarkan dunia yang gersang ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu dalam renungan ini. Engkau adalah pokok anggur yang sejati, dan kami hanyalah ranting-ranting yang rindu untuk terus melekat pada Engkau. Kami sadar bahwa di luar Engkau, kami tidak memiliki daya untuk berbuat apapun yang berarti. Ya Tuhan, biarlah aliran kehidupan dan kasih-Mu mengalir melalui hati kami tanpa pernah terputus. Jangan biarkan ego atau kekhawatiran kami menyumbat saluran berkat Engkau. Mampukanlah kami untuk menyalurkan kasih Kristus kepada sesama kami, sehingga hidup kami menghasilkan buah yang manis, buah kebaikan, buah kesabaran, dan buah kemurahan bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kehadiran Engkau terpancar melalui tutur kata dan tindakan kami sehari-hari. Terima kasih karena Engkau memilih kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus,
menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.